karyawan yang harus overtime. Itu juga bisa disampaikan. Nanti bisa dilihat dari laporan HRD-nya juga bahwa ini tuh mau diambil satu perusahaan atau satu divisi aja, Bella, rencananya? Satu perusahaan, Bu. Satu perusahaan? Iya. Oke, berarti kan datanya ada di HRD ya, atau di HR, nanti bisa dicari informasinya, misalnya dari 100 karyawan di bulan misalnya di bulan lalu deh, misalnya kita ambil contoh di bulan Maret yang overtime itu sekitar 60% ya, dari 100 karyawan tersebut yang overtime. Nah, sehingga itu bisa menjadi latar belakang menguatkan justifikasi kamu kenapa mau mengambil tentang kelelahan kerja itu. Baik, Ibu. Oke, nanti disampaikan juga ya ke pembimbing lapangannya. Pembimbing lapangannya udah dapat kan ya, Bella? Udah, Ibu. Oke, sudah dapat ya. Artinya nanti bisa sambil didiskusikan dengan pembimbing lapangan di sana, apakah diperbolehkan mau mengambil tema tentang kelelahan kerja. Nah, jadi kamu sampaikan juga dasarnya apa kamu mau mengambil laporan magang tentang kelelahan kerja ini. Baik, Ibu. Ya. Oke, dari Bella ke Anissa. Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Gimana nih? Ya, Ibu, kalau saya mau ngambil topik terkait perilaku tidak aman pada pekerjaannya, Ibu. Jadi kayak misalkan diukur dari lama kerjanya, terus kelelahannya kan kalau misalkan terlalu lelah bisa juga jadi nggak baik ya, Bu. Perilakunya jadi nggak aman juga. Terus sumbernya itu bisa jadi kayak ada salah satu bidang landscape atau pekerjaan taman itu kayak kadang-kadang nggak menggunakan sarung tangan, terus juga mereka yang pekerjaannya kan miring ya, Bu, ya, jadi bisa aja tergelincir, terjatuh gitu. Mandor juga pasang pagar beton yang angkatnya masih manual, kayak gitu sih, Bu. Oke, Nisa ini apa namanya? Kamu mau ambilnya berarti di proyek? Ibu. Ya. Iya. Tadi suara Ibu nggak kedengeran di saya. Oh iya. Jadi Nisa ini mau mengambil lokasinya itu di satu divisi kah, atau di satu proyek kah, atau di satu perusahaan? Kalau tadi kan Bella dia mau mengambil satu perusahaan terkait dengan kelelahan kerja pada karyawannya. Nah, kalau Nisa? Kalau saya mau ngambil beberapa divisi sih, Bu. Oke. Nisa tuh magang di sebentar. Sama kayak Bella Priliani, Bu. Oh. Ya. Di Depok. Oke. Iya, kayak gitu. Iya, Ibu. Ya. Gimana, Ibu? Ya, jadi kalau terkait dengan unsafe action ya. Iya, unsafe action. Unsafe action itu kan berarti terkait dengan perilaku. Nah, perilaku tidak aman tadi kalau Anissa bilang, itu saya mau ngambil beberapa divisi. Nah, carilah beberapa divisi yang memang sistem pekerjaannya itu bersinggungan dengan perilaku tidak aman tersebut. Misalnya di tempat magang Anissa itu ada satu project. Nah, di mana project itu ada sekitar 60 pekerja. Nah, 60 pekerja ini setelah diidentifikasi selama 1 bulan magang ini memang mereka berpotensi untuk terjadi yang namanya perilaku tidak aman.
Karena apa? Karena satu, misalnya mereka tidak menggunakan APD, padahal dari perusahaan sudah dipersiapkan, ada SOP yang jelas sebelum kerja itu mereka ada SOP-nya, lalu ada alat pelindung diri yang disediakan oleh perusahaan untuk melindungi para pekerja tersebut. Nah, yang berarti kan yang menjadi permasalahan adalah terkait dengan unsafe action ini adalah perilaku dari si karyawannya. Mungkin bisa jadi karena rasa tidak nyaman, atau tidak terbiasa, atau misalnya sarana prasarana yang disediakan juga tidak sesuai dengan size dari para pekerjanya. Nah, itu kan bisa menjadi kemungkinan. Nah, itu bisa digali oleh Anissa untuk lebih memperkuat latar belakangnya nanti. Gitu. Kenapa sih harus mengambil laporan magang tentang unsafe action? Nah, ada kejadian atau eksiden nggak terkait dengan hal itu? Perilaku tidak aman ini di tempat magang. Ada Bu, jatuh yang landscape pekerjaan taman, karena kan dia pekerjaannya miring ya Bu ya. Mm-hmm. Iya, jatuh Bu, ada. Oke, jatuh. Terus fatal nggak akibatnya? Misalnya sampai dia harus tidak masuk kerja, atau ada cedera pada kaki atau tangan gitu. Cukup fatal Ibu, sampai nggak masuk, sampai tidak masuk bekerja. Ibu. Oke, ya baik. Kalau memang seperti itu berarti bisa dijadikan justifikasi untuk laporan magang. Nah, namun coba disampaikan kembali kepada pembimbing lapangan terkait dengan judul ini, karena ini merupakan sesuatu hal yang sebenarnya sensitif ya, gitu kan, ada data kecelakaan terjatuh. Nah, itu apakah itu boleh disampaikan atau biasanya kan perusahaan itu akan menutup ya, menutup akses terkait dengan data kecelakaan kerja pada karyawannya gitu. Jadi itu coba disampaikan terlebih dahulu. Kalau dari pembimbing lapangannya ACC ya dilanjut. Atau dari pembimbing lapangannya misalnya Ade ini boleh tentang unsafe action, tapi mungkin bahasanya tidak disampaikan terkait dengan data kecelakaan, tapi lebih kepada perilaku pencegahannya. Nah, itu coba disampaikan dulu ya, Nisa, Bella. Satu pembimbing lapangan nggak? Sama Bella. Iya. Iya, Bu. Ya mungkin nanti kalau konsul ke pembimbing lapangan bisa barengan, sehingga kan akan terlihat ya perbedaan dari segi judul laporan magang. Iya Ibu. Oke, siap. Oke, Anissa, Bella, selanjutnya Yud. Makasih Ibu. Ya, Yud. Ya, Bu. Ya, Yud, gimana Yud? Kamu magang di Kemenkes ya? Iya, Bu. Kalau saya itu magangnya di Kemenkes di divisinya KIE, Bu. Oke, terus kenapa nggak di Promkesnya, Yud? Itu di Promkesnya, Bu. Saya di Promkesnya bagian divisinya KIE. Oh, oke. Ya. Ya, terus tugasmu ngapain di sana? Kami di sana waktu awal-awal itu disuruh nyari artikel gitu yang berkaitan dengan edukasi kayak gitu. Terus kami juga dikasih tugas kayak membuat keyword, terus juga ngelihat dari Excel audio visual kayak gitu kan, Bu, pemetaan artikel gitu-gitu. Terus kita disuruh membuat keywordnya, disuruh buat kesimpulannya. Kami disuruh buat kayak gitu, Bu. Sudah dapat pembimbing lapangan belum? Sudah, Bu, dengan Ibu Binuri dan Mama.
Saya sama Retno itu sama Bu di bagian KIE dengan dosen pembimbing dengan pembimbingnya yang sama. Ibu siapa tadi? Nuri. Binuri Damawanti. Oke. Ya. Kalau udah berapa lama Yud sama Retno di sana? 1 bulan. Udah 1 bulan ya. Kalau dilihat dari 1 bulan magang itu, kira-kira mau ngambil permasalahan apa untuk dijadikan laporan magang? Nah itu Bu, jujur saya tuh masih bingung, tapi kalau dilihat-lihat itu tuh tugas kan bagian KIE ini kan juga termasuk sibuk ya Bu, orang-orangnya tuh banyak banget tugasnya gitu kan. Dan kalau misalnya ngelihat dari tugas yang yang pembimbing lapangan itu kasih tuh banyak, dan mereka tuh kayak kekurangan SDM gitu Bu. Dan Retno tuh juga sama, maksudnya kita tuh sama-sama maksudnya ngelihat kalau misalnya SDM-nya itu kurang dengan tugas yang diberikan itu tuh kebanyakan, jadi orang-orang yang di sana tuh keteteran juga kayak gitu. Jadi belum maksimal ya? Iya. Kamu udah mulai ngobrol belum sama pembimbing lapangannya? Ngobrol masalah apa Bu? Ya masalah laporan magang, masalah proses magang kamu selama 1 bulan. Enggak sih Bu, belum sih, soalnya kami waktu datang tuh udah langsung dikasih tugas kayak gitu kan. Terus ibunya itu juga sibuk, mereka tuh kan nggak ada itunya ya Bu, seksi-seksinya gitu kan. Jadi semua kayak pekerjaannya tuh dilimpahinnya tuh ke dia gitu. Jadi ya dia sibuk, super sibuk. Oke. Ya, jadi kamu juga belum tahu ya kira-kira mau ambil permasalahan apa ya, padahal udah 1 bulan ya. Sampai kapan magang di sana? Bulan depan dong ya, kalau kamu nggak. Oke. Kalau sekarang kamu lihat di KIE itu yang lagi menjadi program utamanya tuh apa sih? Program utama. Mereka tuh kalau sekarang sih mereka lagi kayak workshop gitu sih Bu. Mereka tuh workshop apa ya? Sebentar deh Bu. Workshop tentang? Itu tentang kayak persiapan launching website kayak gitu Bu. Tapi ya itu kalau dibuat jadi laporan kayaknya susah deh Bu. Enggak, misalnya gini, biasanya di Promkes itu kan banyak sekali ya kegiatannya. Misalnya satu tentang implementasi layanan primer, ya itu biasanya itu bulan Maret kemarin kalau nggak salah, itu kan namanya ILP ya. Nah ILP itu adalah untuk perubahan dari Pustu menjadi Posyandu Prima. Iya. Nah, itu apakah di KIE ada program yang memang sedang giat sekali dikerjakan atau dipersiapkan di bagian KIE, misalnya tentang stunting kah atau tentang apa gitu? Stunting sih Bu. Iya. Sama Posyandu. Kami kan juga sering ngikutin mereka itu ya Bu, apa sih jadi notulennya kalau misalnya mereka lagi rapat gitu kan, itu pasti bahasnya sih ini Bu, Posyandu Prima itu. Tapi bukan yang namanya udah berubah ya jadi Pustu, nggak jadi Posyandu Prima. Apa tetap Posyandu Prima? Gak tahu ya Bu. Tapi kayaknya kalau kami tuh lihatnya Posyandunya tuh Posyandu Prima gitu sih. Nah, kalau memang itu yang karena kan gini, dalam kegiatan Posyandu Prima itu sebenarnya seluruh pelayanan itu masuk ya. Kalau di Pustu itu kan cuma terkait dengan kesehatan ibu dan anak ya. Nah, kalau di Posyandu Prima itu mulai dari remaja, bayi, balita, ibu sampai dengan lansia itu masuk ke sana. Dan ada juga screeningnya ya kan, jadi tidak hanya satu orang itu bisa di screening selama 30 menit untuk kegiatan di Posyandu Prima itu.
gitu. Nah, apakah IUT misalnya kalau Ibu bilang itu bisa menjadi satu bahan laporan magang yang sangat bagus karena itu kan sedang jadi tren isu kesehatan ya saat ini, karena kan juga dari Kemenkes belum fix nih mau launchingnya kapan ya sebenarnya ya untuk implementasi layanan kesehatan primer ini. Nah, mungkin itu bisa dijadikan laporan magang. Kalau memang kamu juga sering ikut dalam kegiatan rapat-rapat, walaupun hanya notulensi, tapi kan setidaknya terpapar juga informasi apa itu implementasi layanan primer, konsepnya seperti apa, implementasinya seperti apa, dan goals-nya itu maunya seperti apa dari Kementerian Kesehatan. Dan itu Ibu rasa juga masuk ke dalam ranahnya KIE dan di KIE ya. Gitu. Coba. Tapi kalau misal saya ngambil magangnya itu ambil posyandu prima, ini nggak bakal terlalu luas gitu nggak Bu? Maksudnya untuk dijadiin laporan magang tuh, maksudnya posyandu prima ini, maksudnya pembicaranya tuh bakal luas banget gitu nggak sih Bu, atau gimana gitu? Enggak. Kalau misalnya ini kan hanya laporan magang ya terkait dengan persiapan implementasi posprim di Indonesia. Nanti setahu Ibu, posprim itu sudah sebenarnya sudah ada pilot project-nya di beberapa daerah, khususnya di Jawa Barat gitu. Tapi memang itu masih baru pilot project aja. Jadi contoh kemarin di tahun 2022 mereka sempat launching di Kabupaten Tasikmalaya kalau nggak salah. Nanti cari informasi lebih lanjut di Kementerian Kesehatan. Nah, itu mereka launching di sana karena mereka melihat bahwa di kabupaten itu banyak sekali pustu yang sebenarnya bisa di-up untuk menjadi posprim atau posyandu prima. Itu tapi Ibu nggak tahu ya untuk monefnya itu apakah itu berhasil atau tidak di Kabupaten Tasikmalaya atau misalnya itu tidak berjalan gitu ya. Karena itu Ibu belum dapat informasi. Jadi baru dapat informasi kemarin soal nanti Ibu kirimin deh PPT-nya ada tentang posprim. Nah, mereka tuh inginnya sebenarnya konsep itu bisa di launching di Maret kemarin. Tapi informasi terakhir itu namanya bukan posprim lagi, tapi pustu sekarang tuh. Tapi konsepnya tetap implementasi layanan tuh. Coba kalau memang IUT sedikit banyak terpapar terkait dengan program tersebut ya enggak. Tapi kalau misalnya Bu, saya enggak terlalu banyak terpapar karena minim informasi juga kalau di KIE, jadi lebih banyak tentang stunting ya boleh tentang stunting misalnya gitu. Yud nggak bisa bikin janji gitu sama dosen pembimbing satu hari minta waktu beliau untuk bisa diskusi lebih lanjut gitu. Iya Bu, nanti Bu saya coba bicarain lagi sama Bu Bintinya. Jadi tapi kamu harus punya konsep dulu nih, kira-kira laporan magangnya mau tentang apa. Nah, nanti baru diskusi dengan beliau gitu. Kalau misalnya mau tentang posprim, justifikasinya ya kemarin saya ikut beberapa kali kegiatan Bu untuk rapat dan saya diminta untuk jadi notulensi. Saya di situ juga sambil mempelajari bagaimana konsep tentang posyandu prima, terus saya mulai tertarik untuk mengangkat itu menjadi laporan magang saya. Gitu. Oke. Iya tadi yang mau ditanyain, Bella, Anissa. Enggak Bu, untuk saat ini sih belum. Nanti saya kalau misalnya udah ngobrol sama dosen, nanti saya bicarakan lagi ke Ibu kalau misalnya ada yang Oke, Bu. Sejauh ini masih menyimak, Bu. Nanti kalau ada pertanyaan baru saya mau nanya, Bu. Oke. Ya, kita ke Dea.
Bu, maaf, saya Jacqueline, Bu. Lagi pakai teman saya punya akun, Bu. Oh iya iya iya. Oke oke. Maaf, Bu. Iya. Ya, Silakan. ya, selamat malam, Ibu. Ya, Eh, selamat malam. jadi waktu itu yang saya udah konsul sama Ibu tentang perusahaan saya take over, Bu. Tempat magang saya take over. Mhm. Gimana Nah, gimana? jadi dari situ untuk PL saya, pembimbing lapangan saya itu kan di dalam kita kan di divisi safety ya, Bu. Terus di dalam divisi itu mereka tuh ada program-programnya, Bu, kayak program eh, toolbox meeting, induction, inspeksi, induction, sama safety talk, Bu. Nah, untuk PL saya mengarahkan saya untuk mengambil tentang program safety talk, Bu. Karena di dalam program dia itu yang safety talk itu tuh belum terjalan dengan lancar gitu loh, Bu. Masih ada beberapa masalah yang terkendala di dalam programnya safety talk itu, Bu. Hmm. Tapi sebenarnya safety talk itu maksudnya terprogram setiap hari gitu atau gimana? Nah, dia tuh setiap seminggu sekali, Bu. Seminggu tuh 2 kali, Bu. Nah, dia seminggu 2 kali tapi nggak lancar gitu loh, Bu. Kenapa nggak lancarnya? Nah, pertama itu karena kan biasa kadang-kadang kayak cuaca, Bu. Kayak cuaca, nah mereka tuh nggak menyiapkan tempat indoornya gitu loh, Bu, buat kayak kalau misalnya hujan nih di dalam gitu, ada tempat untuk berteduh untuk mengarahkan safety talk itu seperti apa, Bu, gitu. Oke, berarti kalau ada gangguan cuaca ya udah nggak jadi Ya, gitu ya. jadi nggak jalan, Bu. Karena memang kemarin ya pas saya turun magang itu emang ada beberapa kali nggak jalan karena dikarenakan faktor cuaca, Bu. Oke, ya. Terus selain cuaca, Nah, selain cuaca tuh kadang-kadang juga pekerja tuh kadang kayak mereka udah tahu kalau sebenarnya ini untuk safety talk akan diarahkan di hari ini, tapi mereka tuh kayak nggak peduli gitu loh, Bu. Ada yang masuknya telat, ada yang ya memang menganggap kalau safety talk itu tuh hanya biasa aja untuk mereka, Bu. oh oke, berarti nggak disiplin ya. Ya, ya, Bu. Oke, tadi cuaca, kedisiplinan, terus ada lagi? Sepertinya itu aja, Bu, yang baru saya lihat, Bu. Oke, berarti baru 2 aspek. Iya, Bu. Kalau kita berbicara terkait dengan suatu program, berarti kan ada material, method, gitu ya. 5M itu ya, Iya, Bu. yang harus kita evaluasi. Kalau tadi disampaikan bahwa terkait dengan cuaca, terkait dengan perilaku dari para pekerja tersebut. Berarti kan dari segi gitu ya, dan juga dari segi sarana prasarananya nih kurang. Kalau masuknya ke material ya. Nah, kalau misalnya seperti itu bisa, tapi mungkin gini, kamu bisa cari informasi lebih lanjut lagi terkait dengan 3 komponen lain, ya kan? Selain simen dan material itu, supaya untuk melengkapi nanti di analisisnya, kan? Nah, setelah itu nanti coba disampaikan kepada pembimbing lapangan, Pak, setelah atau misalnya Ibu atau Bapak ya, pembimbing lapangannya, setelah saya lakukan identifikasi dan observasi gitu ya terkait dengan yang masukan Bapak kemarin terkait dengan sertifikat, sebenarnya kan ini merupakan program yang baik sekali gitu. Namun pada pelaksanaannya memang belum dapat dilaksanakan secara 100%. Banyak hal yang melatar belakangi kenapa ini pada akhirnya tidak berjalan 100%. Sampaikanlah tadi alasan-alasannya. Gitu. Lalu ditanya apakah beliau setuju atau tidak, atau beliau memiliki pandangan lain terkait dengan permasalahan untuk implementasi safety talk ini kenapa tidak jalan. Iya, Bu. Oke ya. Iya, Bu. Oke. Jadi gini,
Karena kan rata-rata semuanya sudah 1 bulan, lalu sudah mulai ya ada yang mulai bisa mengidentifikasi ya permasalahannya apa, ada yang masih ingin berkomunikasi lebih lanjut dulu dengan pembimbing lapangannya. Nah, jadi ini hari Senin, Ibu harapkan selama 1 minggu ini cobalah teman-teman bisa berkomunikasi dengan pembimbing lapangan masing-masing, berdiskusi terkait dengan tadi masalah-masalah yang teman-teman temui, lalu kira-kira itu kalau diangkat menjadi suatu laporan magang apakah diizinkan atau tidak, kalaupun tidak misalnya apakah ada alternatif lain yang Badek, paling kenapa? Oke, nah minggu depan kita ketemu lagi mungkin di hari Senin seperti malam ini aja ya, kayak malam ini. Baik Ibu. Baik Ibu. Nanti teman-teman sampaikan kepada Ibu hasil dari diskusi dengan pembimbing lapangan. Baru nanti kita diskusi di ranah kalau memang masukan-masukan dari pembimbing lapangan itu bisa kita laksanakan atau tidak. Nah, kalau memang sudah ada keputusannya gitu ya, ya sudah, berarti teman-teman sudah bisa mulai membuat laporan magang, gitu ya. Nanti mulai membuat laporan magang, Ibu harap mulailah misalnya dari bab 1 dulu, gitu ya. Atau kalau misalnya Bu, saya udah bisa nih Bu sampai bab 2 ya mangga. Nanti kita diskusi terkait dengan laporan magang setelah Lebaran. Jadi libur Lebaran teman-teman bisa mempergunakan itu untuk membuat laporan magang minimal bab 1-nya sudah selesai. Sehingga nanti setelah libur Lebaran kita bertemu secara offline atau misalnya masih belum bisa juga offline tapi kita online, ya teman-teman sudah memiliki laporan ya yang sudah mulai dikerjakan. Kan soalnya kan paling lambat kapan dikumpulin laporan magang? 31 Mei kalau nggak salah Bu. 31 Mei. Jadi nanti kalau misalnya sudah masuk bulan Mei, di awal Mei itu harapan Ibu sih sudah mulai bab 1 udah kelar ya gitu. Jadi nanti kita ketemu untuk diskusi terkait dengan bab 1, kalau tidak ada perbaikan ataupun ada perbaikan tapi tidak terlalu krusial, nah itu teman-teman silakan memperbaiki bab 1 sambil melanjutkan ke bab selanjutnya gitu. Kalau konsisten, insya Allah akhir bulan Mei laporan magangnya sudah selesai dan bisa dikumpulkan. Nggak ada presentasi kan ya? Enggak Bu, kata Bu Dwi sampai terakhir sampai solusi. Oh ya, oke. Berarti kan tidak perlu ada ini ya presentasi. Tapi kalau misalnya di tempat magang teman-teman wajib untuk presentasi ya itu mah kebijakan dari tempat magang masing-masing gitu ya. Nah. Iya Bu, nanti saya izin sakit aja Bu kalau bisa disuruh presentasi. Aku izin sakit sih. Ya, jadi kayak gitu ya, teman-teman. Kita ketemu lagi hari Senin depan. Kita akan bahas terkait dengan hasil diskusi teman-teman dengan pembimbing lapangan masing-masing. Oke? Baik Ibu. Baik Bu. Baik Ibu, makasih. Terima kasih banyak Ibu, maaf ganggu waktunya ya Bu. Terima kasih banyak yang sudah online. Kita akhiri ya. Ya Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.